Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Yang sangat bersuka cita penantian kurang lebih 1 tahun selama belajar katekasasi Yaner, Nonci dan Wanda. Tentunya hari ini mereka dengan penampilan yang berbeda, tetapi juga dengan suatu sukacita iman di tengah-tengah keluarga Pitai bagi anak kekasih kita Henriani dan Indri. Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada satu kisah cinta yang sampai dengan hari ini diceritakan oleh banyak orang. Bukan hanya diceritakan, tetapi kemudian ada juga yang mau berlaku seperti hal demikian, yaitu kisah cinta Romeo dan Juliet, Bapak PJ. Kisah cinta itu Bapak Mama tentunya bahwa sangat membutuhkan pengorbanan yang sangat luar biasa. Hanya karena cinta, Romeo dan Juliet melakukan apa saja, bahkan sampai kepada tindakan fatal atas nama cinta. Melakukan apa saja, bahkan sampai kepada tindakan-tindakan fatal atas nama cinta. Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya bahwa peristiwa yang terjadi di Betania ketika Yesus berkunjung ke sana. Dalam peristiwa itu Bapak Mama, ketika mereka sedang makan jamuan makan bersama, kata firman Tuhan ini, Yesus mengunjungi keluarga Lazarus. Dan ketika mereka makan bersama, maka ada seorang perempuan yang kemudian dia datang dan meminyaki kaki Yesus, namanya Maria. Catatan Bapak Mama bahwa Maria ini dikenal bukan perempuan baik-baik, tetapi tentunya bahwa sambutannya, kasihnya akan Yesus begitu luar biasa. Karena itu tuan rumah sudah sambut Yesus dengan baik. Tetapi Maria memiliki konsep cinta kasih yang sangat dalam terhadap Yesus. Karena itu dia merasa bahwa dia tidak memiliki suatu hal apapun juga untuk menyatakan cintanya kepada Yesus. Dia meminyaki kaki Yesus dengan minyak, kemudian menyekanya dengan rambutnya. Orang Yahudi Bapak Mama, perempuan itu rambut terlalu penting, mahkota. Karena itu selalu ditutup. Rambut merupakan bagian vital yang sangat penting di tengah-tengah orang Yahudi. Karena itu ketika perempuan ini kemudian menyeka kaki Yesus dengan rambutnya, ini merupakan suatu tanda tanya besar. Siapa Yesus sehingga Maria menyatakan cinta kasihnya yang begitu dalam terhadap Yesus. Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini merupakan suatu pernyataan iman, tetapi juga pengakuan Maria secara terselubung. Dia menyadari benar dan tahu benar siapa Yesus yang sementara diperhadapkan dengan dia. Dia tahu benar bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu apa yang dilakukan oleh Maria, Bapak saudara orang beriman, dia juga mendapatkan timbal balik kasih sayang Tuhan yang begitu luar biasa. Dia mendapatkan cinta kasih Tuhan. Karena itu dia dianggap sebagai perempuan yang sudah baik-baik, tetapi dalam hal itu dosanya diampuni. Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita belajar dari kisah cinta Romeo dan Juliet. Tetapi juga dalam bagian firman Tuhan ini kita belajar cinta kasih Maria terhadap Yesus yang begitu besar. Kalau minyak narwastu itu Bapak Mama terlalu mahal, dia pengharga. 1 kati saja sekarang kalau kotong hitung 1 liter, nah harga saja sudah bisa mencapai jutaan rupiah. Yang harga sekarang, apalagi ketika itu. Tetapi itu begitu berarti bagi Maria, dia berikan dan persembahkan bagi Yesus. Dan cinta kasih itu wujud imannya kepada Yesus. Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sama halnya dengan pernyataan iman yang boleh dilakukan, disampaikan oleh anak-anak kita.
melalui peneguhan CD, mereka merasa bahwa hal itu begitu berarti. Bukan hanya komitmen untuk mengikuti Yesus, tetapi di dalamnya ada rasa cinta kasih yang besar terhadap Yesus. Dan juga dengan pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah yang hidup. Pengakuan itu yang kemudian membawa ketiga orang anak kita mengaku percaya, menyangkal diri, memikul salib, dan bersedia untuk mengikut Yesus. Tetapi juga dengan orang tua, Bapak Mama Serani, hari ini karena cinta kasih kepada Yesus, anak-anak dibawa untuk dimateraikan menjadi milik kepunyaan Allah seutuhnya. Tentunya Bapak Mama Saudara orang beriman, ini menjadi bukti akan cinta kasih kita kepada Tuhan. Bapak Mama Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dari bagian firman Tuhan ini kita belajar betapa ada banyak hal berarti dalam kehidupan dan hubungan kita dengan Tuhan. Betapa ada cinta kasih yang berarti. Karena itu ada 3 hal saja yang kita belajar dari Maria, perempuan yang meminyaki dan mengurapi kaki Yesus. Yang pertama, karena rasa kasihnya kepada Tuhan. Kenapa sehingga rasa kasih itu begitu besar? Maria tahu benar bahwa Yesus telah melakukan banyak hal dalam hidupnya. Tetapi yang teristimewa bahwa rasa kasih itu untuk kemudian dia mendapatkan apa yang seharusnya baginya, yaitu pengampunan dosa, keselamatan kekal. Itu yang dia dapatkan. Karena itu dia berikan cinta kasih itu seutuhnya. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak-Bapak Saudara, karena kasih kepada Tuhan, maka ada penyangkalan diri di sana. Ada penyangkalan diri. Maria dia menyadari benar bahwa dia orang berdosa. Tetapi dalam hal itu dia membawa dirinya kepada Tuhan. Dia tidak merasa bahwa dalam hal ini dia benar. Dia tidak merasa bahwa dalam hal ini dia lebih dari yang lain. Ada penyangkalan diri seutuhnya. Dan di sanalah dia mendapatkan cinta kasih Tuhan yang utuh. Penyangkalan diri begitu penting bagi setiap orang percaya, supaya di sana hanya Tuhan saja yang disebut, dipuji dan dimuliakan. Penyangkalan diri begitu penting, Yaner. Penyangkalan diri begitu penting, Nonci. Penyangkalan diri begitu penting, Wanda. Ingat bahwa kalau mengikuti Yesus, kita harus mengawali dari penyangkalan-penyangkalan terhadap diri kita. Yang 3, yang terakhir. Tadi Bapak PJ bilang jangan sampai 10 Yang ketiga yang terakhir. Di dalam kasih kepada Tuhan ada keinginan untuk mengikut Tuhan. Hanya karena kasih kita kepada Tuhan. Tetapi jauh lebih daripada itu kasih Tuhan yang telah Dia berikan bagi kita. Dan di sanalah yang akan membawa kita untuk kemudian kita dapat mengikut akan Dia. Kalau bukan kasih kepada Tuhan, maka pasti kau punya pilihan yang lain. Kalau bukan kasih kepada Tuhan, maka hari ini tidak ada komitmen-komitmen iman. Kalau bukan karena kasih kepada Tuhan, maka hari ini tidak ada pengakuan-pengakuan yang keluar dari bibir mulut orang percaya. Kalau bukan karena kasih kepada Tuhan, maka sia-sialah kau tempuh iman hari ini. Karena kasih itu Allah taruh bagi setiap orang percaya, bagi adik-adik yang telah mengaku imannya dan kemudian bersedia untuk mengikuti Yesus, tetapi juga bagi orang tua, Bapak Mama Serani. Karena kasih itu kita akan dituntut untuk kemudian mendidik, membimbing anak-anak kita sampai mereka berangsur-angsur menjadi dewasa dalam pengenalan yang benar dan dalam takut akan Tuhan. Karena kasih itu yang membawa kita ada dalam rasa syukur sore hari ini. Bahwa peristiwa iman yang terjadi, Tuhan mengizinkan, Tuhan yang menyelenggarakan, bahkan Tuhan yang membawa kita menemukan kasih sejatinya. Karena itu patutlah kita bersyukur kepada Tuhan. Apa yang diperbuatnya atas iman kita baik adanya. Tuhan memberkati kita Bapak Mama. Dengan terang firman-Nya, terpujilah nama Tuhan Allah kita. Amin.